Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya Rosmayanti. Pada modul yang ke-6, kita akan membahas materi tentang kolaborasi digital dan ekosistem global. Yuk kita bahas learning outcome. Mahasiswa mampu merancang strategi kepemimpinan yang resilient untuk menghadapi krisis, perubahan strategis, dan tantangan transformasi digital. Tujuan pembelajaran: mendefinisikan konsep co-evolution sebagai tahap tertinggi dari ketahanan ekosistem dan merumuskan langkah-langkah kepemimpinan untuk mentransformasi hubungan mitra dari sekedar transaksional menjadi generatif dan transformatif. Menganalisis bagaimana platform digital dan otomatisasi berfungsi sebagai infrastruktur sosial baru yang memungkinkan sinergi lintas wilayah dan waktu, serta mendukung kolaborasi global sebagai strategi inti kepemimpinan resilient. Merancang mekanisme kepemimpinan dan komunikasi yang memastikan bahwa setiap krisis dan kegagalan dalam ekosistem menjadi pembelajaran kolektif, sehingga ketangguhan sejati, anti-fragilitas menjadi atribut jaringan, bukan hanya individu. Kolaborasi di era disrupsi. Kita beralih di aspek penting berikutnya dalam membangun organisasi tangguh. Kolaborasi di era disrupsi. Jika sebelumnya kita membahas struktur, kini kita fokus pada bagaimana struktur tersebut bergerak. Dan pergerakan itu didorong oleh dua hal, teknologi dan kemitraan. Kita berada di titik di mana teknologi tidak hanya menjadi alat kerja, tetapi menjadi fondasi utama kolaborasi global. Platform digital kini berfungsi sebagai infrastruktur sosial baru kita. Mereka memecah batasan fisik. Ini berarti sinergi lintas waktu, lintas wilayah, dan lintas organisasi kini semakin mudah untuk diwujudkan. Anda bisa berkolaborasi dengan ahli di benua lain secepat Anda berbicara dengan rekan di sebelah meja. Oleh karena itu, kita harus mengubah pandangan. Kolaborasi bukan lagi sekedar aktivitas tambahan atau proyek sampingan, tetapi telah menjadi strategi inti ketahanan organisasi. Hanya dengan berkolaborasi, kita bisa mengakses aset dan kelincahan yang dibutuhkan untuk menghadapi disrupsi. Dari resiliensi ke koevolusi. Jika resiliensi berarti kita kembali pulih setelah krisis, koevolusi berarti kita tumbuh lebih kuat karena krisis tersebut, bersama dengan mitra kita. Ini adalah kondisi di mana organisasi dan mitranya tumbuh bersama secara generatif, sebagaimana dijelaskan oleh Kuhn. Hubungan di sini tidak lagi transaksional, sekedar jual beli layanan. Ia menjadi transformatif, di mana setiap pihak secara aktif membantu pihak lain untuk berkembang. Dalam ekosistem koevolusioner, setiap krisis yang dialami oleh satu pihak menjadi pembelajaran kolektif bagi seluruh ekosistem. Sistem ini belajar secara otomatis dari gangguan. Inilah bentuk ketangguhan yang paling berkelanjutan. Kita menyadari bahwa ketangguhan sejati bukan lagi milik individu atau satu perusahaan saja, melainkan milik jaringan kolaboratif. Dengan begitu, seluruh ekosistem menjadi anti-fragile, tumbuh lebih kuat dengan adanya tekanan dan ketidakpastian. Berikut beberapa studi kasus nyata dari seluruh dunia yang menunjukkan kolaborasi digital dan ekosistem global. Studi kasus Honeywell, Warehouse Automation Ecosystem. Honeywell membangun ekosistem otomasi gudang, warehouse automation, melalui kombinasi pengembangan internal, akuisisi, dan kemitraan. Contohnya, akuisisi Intelligrated Incorporation, kerjasama dengan perusahaan software supply chain, dan integrasi sistem panduan suara, voice guided technology, untuk pekerja di gudang.
Di sini kita melihat bagaimana Honeywell tidak hanya menjual produk, tetapi juga merancang seluruh ekosistem teknologi yang sangat fleksibel dan kolaboratif, jauh dari sistem kaku yang terpusat. Intinya adalah menjadikan platform digital dan otomatisasi sebagai sarana kolaborasi di seluruh rantai nilai. Basis teknis, Honeywell menggabungkan serangkaian teknologi canggih untuk menciptakan kelincahan operasional. Penggunaan data real-time dari sistem gudang, penerapan sensor atau IoT untuk memantau inventaris secara live, pengembangan software supply chain yang pintar, bahkan teknologi seperti voice-guided workflows untuk memandu pekerja. Semua teknologi ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka berfungsi sebagai jaringan informasi yang memperdayakan setiap pekerja di lapangan. Basis kemitraan atau ekosistem jaringan. Honeywell menyadari bahwa mereka tidak bisa berinovasi sendiri. Mereka membangun ekosistem yang melibatkan kemitraan dengan universitas dan perusahaan lain untuk riset AI dan otomatisasi. Ini adalah upaya menghubungkan aset pengetahuan yang tersebar. Terakhir, ekosistem ini disatukan dengan keterlibatan aktif dari vendor dan yang paling penting, pengguna akhir, yaitu pekerja gudang itu sendiri. Dengan model ini, Honeywell berhasil mengubah rantai pasok yang kaku menjadi jaringan yang lentur. Keputusan tidak menunggu persetujuan pusat. Sebaliknya, data real-time yang terdesentralisasi memungkinkan pekerja dan sistem otomatisasi untuk beradaptasi secara instan terhadap gangguan, menjadikannya contoh sempurna dari operating model fleksibel di era digital. Studi kasus, Uplink, ekosistem kolaborasi digital untuk solusi global. Dalam dunia yang diwarnai oleh ketidakpastian, krisis lingkungan, dan perubahan sosial yang cepat, organisasi di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dan tumbuh melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu contoh nyata dari pihak kolaborasi digital dan ekosistem global adalah Uplink, sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh World Economic Forum, WEF, bekerja sama dengan Deloitte dan Salesforce. Uplink berfungsi sebagai platform digital kolaboratif yang menghubungkan inovator, wirausahawan sosial, pemerintah, korporasi, akademisi, dan masyarakat global dalam satu ruang daring untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan terbesar di dunia, mulai dari perubahan iklim hingga ketahanan pangan. Uplink adalah manifestasi dari platform digital publik sebagai ruang kolaboratif yang sesungguhnya. Bagaimana Uplink mewujudkan jaringan fleksibel? Menggunakan crowdsourcing dan ekosistem global. Alih-alih mengandalkan tim riset internal yang kaku, Uplink secara aktif mengumpulkan ide, data, dan solusi dari komunitas wirausaha, akademisi, dan inovator global melalui crowdsourcing. Ini adalah penerapan nyata dari penghubungan aset yang tersebar di seluruh dunia. Teknologi penghubung. Mereka menggunakan teknologi bukan hanya untuk menyimpan data, tetapi sebagai penghubung itu sendiri, melalui portal digital untuk pengajuan ide, sistem challenge untuk memicu inovasi terarah, evaluasi digital yang transparan. Ini memungkinkan idea sharing lintas negara dan latar belakang yang berbeda dengan cepat dan efisien. Inti resiliensi. Uplink memperlihatkan bagaimana organisasi dapat berkoevolusi dengan mitra global. Ide-ide terbaik yang muncul dari ekosistem mereka memiliki resiko rendah, karena ide tersebut diuji dan diintegrasikan secara bertahap. Manfaat potensialnya sangat tinggi, karena solusi lokal diintegrasikan menjadi solusi global. Resiliensi sejati tercipta karena ide-ide baru terus mengalir dari luar dan dalam ekosistemnya. Ketika satu solusi gagal, platform sudah memiliki ratusan solusi lain yang sedang diinkubasi.
Inilah bukti bahwa struktur jaringan yang didukung teknologi adalah kunci untuk inovasi yang tangguh dan berkelanjutan di masa depan. Pelajaran praktis. Berdasarkan studi kasus, lesson learn-nya adalah platform digital bukan fasilitas tambahan, melainkan infrastruktur strategis. Ruang seperti Uplink atau ekosistem otomasi Honeywell adalah platform yang memungkinkan ide, data, solusi saling bertukar dan berevolusi. Platform ini juga memfasilitasi pertukaran cepat ketika kondisi berubah. Teknologi memungkinkan kolaborasi lintas batas geografis, sektor, dan latar belakang. AI atau Big Data mengubah cara kolaborasi. Dari intuisi ke wawasan, kasus seperti Honeywell menggunakan sensor atau IoT atau analitik data atau aplikasi self-assessment, memberi wawasan nyata yang membantu pengambilan keputusan lebih cepat dan lebih tepat. Koevolusi muncul saat semua pihak dalam ekosistem saling belajar dan beradaptasi. Uplink solusi berkembang dari berbagai ide lokal. Resiliensi yang berakar pada jaringan, bukan kekokohan struktural tunggal. Organisasi atau kota yang memiliki jaringan luas mitra, platform digital, dan komunitas pengguna bisa lebih cepat pulih dari gangguan dan mengubah arah strategi mereka lebih luas. Simpulannya, dalam dunia yang saling terhubung dan penuh ketidakpastian, kepemimpinan tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada kekuatan individu. Tantangan masa depan dengan menuntut kemampuan untuk membangun sistem yang belajar secara kolektif, ekosistem yang mampu tumbuh, beradaptasi, dan bahkan menjadi lebih kuat setiap kali menghadapi krisis. Melalui pembelajaran ini, kita diarahkan untuk merancang mekanisme kepemimpinan dan komunikasi yang tidak menutupi kegagalan, tapi justru menjadikannya bahan bakar pembelajaran bersama. Krisis bukan lagi akhir dari stabilitas, melainkan awal dari regenerasi dan inovasi. Dengan demikian, ketangguhan sejati atau antifragilitas bukanlah atribut yang melekat pada satu pemimpin saja, melainkan hasil dari interaksi, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan di seluruh jaringan organisasi. Ketika setiap individu, tim, dan mitra mampu berbagi makna dari pengalaman sulit, maka organisasi tidak sekedar bertahan, ia berevolusi. Baik rekan-rekan, semoga pembahasan kita bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di modul selanjutnya.